pembelajaran lanjutan dari pelajaran yang lalu. Yang lalu kita sudah membahas asam dan basa ya. Untuk hari ini kita akan membahas kemungkinan, mudah-mudahan waktunya cukup, khusus asam saja. Nah, untuk asam saja saya akan menguraikan bahwa di dalam asam itu ada yang namanya asam lemah dan ada yang namanya asam kuat. Nah, sekarang yang mana asam lemah, yang mana asam kuat? Perhatikan video, bukan video, foto berikut. Oke, baik. Sudah kalian lihat tadi gambarnya ya, fotonya. Di situ terlihat mana asam kuat, mana asam lemah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan asam kuat? Asam kuat itu sebenarnya termasuk dalam elektrolit kuat ya. Nah, elektrolit kuat itu biasanya ciri-cirinya, satu, dia menghantarkan listrik dengan baik. Nah, ciri-ciri menghantarkan listrik dengan baik itu biasanya kalau dalam percobaan ya di laboratorium, ini kebetulan saya alatnya tertinggal di sekolah ya. Biasanya dia menghantarkan listrik dengan baik itu lampu yang digunakan untuk mengetes larutan elektrolit bagus apa tidak, dia lampunya menyala. Ada lampu yang digunakan untuk mengetes larutan listrik itu ya, dia lampunya akan nyala dan biasanya terjadi gelembung. Nah, begitu biasanya ya, gelembung gas. Nah, mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya alat-alat yang saya maksud tadi bisa saya dapatkan, mudah-mudahan. Yang berikutnya, yang kedua, karena dia menghantarkan listrik dengan baik, maka dia menghasilkan ya, sekali lagi, dia menghasilkan listrik dengan sempurna. Akibatnya itu diakibatkan oleh ion-ion yang terlarut di dalam air, baik ion plus maupun ion minus, terurai dengan sempurna. Karena terurai dengan sempurna, makanya dia menghasilkan listrik dengan baik. Oke, itu elektrolit kuat. Yang dimaksud dengan elektrolit kuat ini adalah asam kuat. Nah, berbanding terbalik dengan asam lemah. Asam lemah ini termasuk elektrolit lemah, dia kebalikan dari asam kuat. Elektrolit lemah atau asam lemah ini dia tidak terurai dengan sempurna di dalam air, mengakibatkan dia tidak menghantarkan listrik dengan baik ya. Biasanya kalau dalam laboratorium itu menghasilkan lampu yang nyalanya tidak terlalu kuat, bahkan malah tidak nyala. Nah, hal ini pun disebabkan karena di dalam larutan, jika larutan elektrolit lemah tadi dilarutkan dalam larutan, dia tidak akan terurai secara sempurna ya di dalam air, ion plus maupun ion minusnya. Nah, itulah sebabnya disebut dengan elektrolit lemah. Masih bisa menghantarkan listrik tapi tidak terlalu bagus. Contoh elektrolit lemah yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Oke. Yang pertama ini. Nah, ini contohnya elektrolit lemah, ini adalah asam cuka. Nah, asam cuka ini dalam kehidupan sehari-hari digunakan orang untuk makan. Begitu juga dengan yang ini, ya, jeruk nipis. Ini pun adalah contoh asam lemah, elektrolit lemah. Digunakan juga untuk makan. Nah, di antara dua contoh ini, ya, sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Dia elektrolit lemah memang. Tapi kalau terlalu banyak dipakai untuk konsumsi, tidak baik untuk kesehatan. Oke, nah sekarang bagaimana rumus-rumus dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah? Perhatikan contoh berikut. Ya, baiklah, berikut adalah contoh, mudah-mudahan ini mudah dimengerti ya. Contoh soal untuk asam kuat. Tapi sebelum membuat contoh soal untuk asam kuat, saya berikan dulu rumusnya ya. Nah, ini rumusnya, yaitu rumus asam kuat. Rumus asam kuat ini rumusnya adalah konsentrasi H+, ini bacanya konsentrasi H+, sama dengan A kali M. Untuk setiap buku lambangnya bisa macam-macam, bisa berubah-ubah, tapi intinya sama ya. Saya pakai lambang A. A itu apa sih? A itu adalah jumlah ion H+, ya. Saya ulang, A itu adalah jumlah ion H+. M itu adalah konsentrasi zat asam atau cukup konsentrasi asam. Nah, ini rumus untuk asam kuat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah contoh pertama. Contoh pertama ini bunyinya, hitunglah pH larutan dari H2SO4 0,05 molar ya. Nah, yang pertama kita lakukan langkahnya adalah kita membuat H2SO4 ini menjadi suatu uraian dulu ya. Oke. H2SO4 kita uraikan
ya menjadi H plus tambah SO4 2-. Nah, ini H-nya, S-nya, O-nya semua ada di sebelah sini ya. Oke. Nah, sekarang kita samakan koefisien. Di sini hanya 2, di sini hanya 1, supaya sama di sini saya tambah koefisien 2. Jadi sama ya. Di sini S-nya 1, sini O-nya 4, sebelah kiri sebelah kanan juga 4. Oke, sama. Nah, sekarang bagaimana bisa dapat plus, bagaimana bisa dapat 2-. H2SO4 adalah asam. Karena asam dia selalu menghasilkan H+. Itu selalu ya, tidak boleh dirubah-rubah, oke? Kemudian SO4 2- dapat dari mana 2-nya? 2-nya dari sini 2. Nih, dari 2 naik ke sini ya. Makanya di sini muncul 2-. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Berapa pH larutan untuk H2SO4? Nah, pH larutan untuk H2SO4 yang pertama kamu harus hitung atau melihat dulu rumus yang tadi ada. Nih, yang ini ya. H+ sama dengan A kali M. A-nya berapakah jumlah ion H+? Nah, kita lihat berapa jumlah ion H+. Ini H+-nya ya, ini H+-nya. Berapa A-nya? Kita lihat A-nya berapa. Nih. Untuk melihat berapa nilai A-nya, lihat di sini. Ini ada angka 2. Ya, ada angka 2. Berarti H+-nya berjumlah sebanyak 2. Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, didapat dari sini, dari koefisiennya ya. Oke, nah kita masukkan ke dalam rumus. H+ sama dengan A kali M. Oke. A-nya berapa? A-nya adalah 2. Dikali, ini titik ini dikali ya. Dikali M-nya berapa? Ini M-nya. Nih. Ya, M-nya yang ini 0,05. 0,05. Nah, sekarang berapa hasil 2 dikali 0,05? Hasilnya adalah 0,1. Ya, 0,1. Pakai satuan apa? Konsentrasi, satuannya molaritas. Nih, kebetulan juga ini satuannya konsentrasinya molaritas yang di sini. Nih ya. Kesatuannya molaritas. Molaritas ini lambangnya M besar. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Ini udah selesai pH-nya? pH-nya sudah selesai belum? Ya. Bagaimana menyelesaikan rumus pH-nya? Dari sini. Nih. Rumus pH-nya, pH sama dengan, nih lihat rumusnya ya. pH sama dengan min log H plus, begini cara ngerjakannya ya. pH sama dengan min log H plus ya. Oke. Sama dengan berapa nilai H plusnya? Ambil dari sini. Min log 0,1 ya. 0,1 itu supaya mudah dihitung saya ganti 0,1 menjadi 10 pangkat min 1. Anak IPA kalau nggak ngerti 0,1 menjadi 10 pangkat min 1, saya nggak bisa nerangkan lagi ya gimana ceritanya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya perhatikan. 0,1 yang dirubah menjadi 10 pangkat min 1 ini punya pangkat min 1. Nah, pangkat min 1 ini pindahkan ke depan sini. Nah, jadi nulisnya gini. Min 1 ya, saya ulang ya. Min 1 di sini dikali ya, dikali min, nih minnya ketinggalan saya nulis ya, min log 10 dikali min log 10 ya. Nih minnya kelihatan ya. Oke, ini min. Nah, dalam konsep logaritma, dalam konsep matematika, silakan nanti buka pelajaran matematikanya. Kalau dikali itu, maka min ketemu minnya jadi plus. Saya ulang ya. Kalau dalam konsep logaritma, min kali min itu menjadi plus. Jadi min kali min jadi plus ya. Oke. Jadi anggap aja min kali min jadi plus 1 atau min 1 dikali min log menjadi 1. Log 10. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, berapakah log 10? Log 10 itu 1. Silakan nanti kalian lihat di dalam kalkulator ya. Log 10 itu 1. Berarti 1
dikali 1. Berapa 1 kali 1? Iya, 1. Jadi bisa disimpulkan pH untuk H2SO4 adalah 1. Oke, mudah-mudahan paham. Oke, sekarang contoh kedua. Contoh kedua ini, soalnya, jika 9,8 gram H2SO4, MR-nya 98, dilarutkan dalam air sehingga volume larutannya adalah 200 ml, berapakah pH larutan? Nah, ini saya buatkan diket karena saya takutnya ada beberapa guru yang suka membuat diket ya. Jadi saya buatkan sudah diketnya. Nah, dalam soal ini diketahui massa H2SO4-nya 9,8 gram. Ya, oke dari sini. MR, sudah tahu MR, massa relatif, nggak perlu saya terangkan lagi bagaimana. Kalau kelas 1 dulu sudah mengerti tentang MR dan AR pasti paham ya. 98 gram per mol. Jadi MR itu satuannya gram per mol ya. Oke. Kemudian volume larutan yang ini adalah nih 200 ml. Nah, untuk apa? Ini dibuatkan pertanyaannya berapa pH larutan? Yang dimaksud larutan siapa? Larutan H2SO4 ya. Salah tulis. Larutan H2SO4. Nih. Nah, di dalam larutan H2SO4 ini ditanya berapa pH-nya. Nah, masih pakai rumus yang tadi. Rumus tadi gimana? H plus sama dengan A kali M. Nah, saya yakin untuk A kali M sudah paham. A-nya dari mana? Ya, A-nya dari sini tadi. Yang soal sudah saya terangkan tadi ya. A-nya dari sini. Nih A-nya ya. Nih A-nya sama dengan 2 dapat dari sini. Saya pilihkan soal yang sama supaya nggak bingung. Sekarang yang jadi masalah M-nya belum dapat. Nah, di dalam soal ini belum ada M-nya atau molaritasnya belum ada ya, yang ini. Kita cari dulu M-nya. Nah, bagaimana cara cari M-nya? Cara mencari M-nya adalah begini. Perhatikan. M sama dengan pakai rumus yang ini, gram per MR dikali 1000 per volume. Nih, pakai rumus yang ini. Gram per MR dikali 1000 per volume. Oke. Gramnya berapa? Ini, gram itu massa ya. Massa H2SO4-nya 9,8 dibagi MR-nya 98. Oke. Dikali 1000 per 1000 per volume. Volume larutannya adalah 200. Tulis di sini 200. Nah, sekarang kita hitung 9,8 dibagi 98 0,1. Ya, silahkan hitung kalkulator kalau nggak percaya. Oke, dikali 1000 per 200. 1000 per 200 berapa? Ayo, berapa 1000 per 200? Ya, 1000 per 200 adalah 5. Jadi 0,1 dikali 5 berapa? Ya, 0,5 molar. Ya, ini molar, ingat ya, molaritas nih. M besar, molaritas. Nah, kalau sudah dapat M-nya dan A-nya sudah dapat, baru kita masukkan dalam rumus yang ini lagi, ya. Oke. Sekali lagi. Saya ulang dari mana dapat A-nya? Dari sini, H2SO4 ya. H2SO4 ini diuraikan menjadi H plus tambah SO4 2-. 2-nya dari sini. Nih, dari persamaan koefisien. A-nya sama dengan 2. Oke, sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, nah sekarang kita masukkan ke rumus. Konsentrasi H plus sama dengan A kali M. A-nya 2 dikali M-nya yang ini tadi ya, M-nya yang ini 0,5. 2 dikali 0,5 berapa? 1. Begitu? Ya, 1. Pas. Coba hitung ya. Susahnya ya kalau online ini saya nggak bisa nanya kamu langsung, bisa angkat tangan. Ya, oke. 1. Satuannya apa? Molaritas ya. Masih satuannya molaritas ya. Ini konsentrasi ya, konsentrasi ini satuannya molaritas. Udah selesai? Belum. Yang ditanya adalah pH nih, pH.
Yang ditanya adalah pH. pH-nya belum dapat. Nah, bagaimana cara dapat pH-nya? Kita lanjutkan. Seperti tadi, pH sama dengan min log H plus. Oke, min log H plus. Berapa H plusnya tadi? Nih, H plusnya kita hitung hasilnya adalah nih 1. Min log 1. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa hasil log 1? Silahkan pencet kalkulator kalian. Ya, saya tunggu. 1, 2, 3. Ya, log 1 adalah 0. Ya, saya ulang, log 1 adalah 0. Minnya Pak, min 0 nggak ada. Kalau 0 tuh nggak ada min, nggak ada plus. Dia netral ya. Nah, jadi pH-nya adalah 0. Ya. Menurut saya cukup 2 contoh ini. Seandainya dalam kelas mungkin bisa lebih jelas ya. Oke. Contoh 2 ini mudah-mudahan bisa mewakili contoh asam kuat yang lain, dan nanti akan saya berikan contoh soal-soal latihan untuk kamu kerjakan. Tapi nanti, oke? Cukup sampai di sini dulu soal dari saya dan pembelajaran dari saya. Jangan lupa di bagian akhir ya, di bagian akhir jangan lupa di komentar nama, spasi ya, spasi kayak biasa, spasi kelas. Oke. Nih, jangan lupa nama, spasi kelas. Kalau kamu nggak komen, berarti saya anggap tidak hadir. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.